Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Kita tidak diperbolehkan untuk menyakiti hewan, karena kelak di hari kiamat kita pasti mempertanggungjawabkannya. Jika kita menyakiti hewan, maka kita dapat masuk ke dalam neraka dengan perbuatan kita. Maka sangat tidak lazim jika kita sebagai makhluk berakal malah menyiksa hewan. Jikapun bertemu dengan hewan yang berbahaya, jika bisa mengusirnya, itu malah lebih baik. Berbeda halnya jika kita melindungi diri dan tidak memiliki pilihan lain, ataupun ada beberapa hewan yang memang disunahkan untuk dibunuh. Tapi terkadang ada manusia yang semena-mena terhadap hewan yang lebih lemah darinya, sehingga dengan sadarnya mereka menyakiti hewan-hewan yang tidak bersalah tersebut tanpa memikirkan akibatnya di hari kiamat. Selain menyiksa hewan, dosa seperti memakan harta anak yatim juga dapat membuat kita masuk ke dalam neraka yang penuh dengan hewan menakutkan. Dosa-dosa orang yang tidak mau bersedekah dan berzakat membuat kita dapat disiksa oleh hewan-hewan yang berbisa. Berikut ini adalah hewan-hewan yang akan menyiksa manusia di neraka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kucing. Kucing adalah salah satu hewan kesayangan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah memiliki seekor kucing yang bernama Muiza. Berdasarkan suatu riwayat, Rasulullah SAW terbangun mendengar suara azan. Rasulullah lalu mempersiapkan diri dan berpakaian, lalu menemukan Muiza tidur beralaskan jubahnya. Karena tidak ingin mengganggu tidur Muiza, lalu Rasulullah menggunting jubahnya agar Muiza tidak terbangun. Dalam kisah ini tentu kita sadar bahwa kita tidak boleh menyakiti hewan, terutama kucing. Dalam suatu hadis, ada seorang wanita yang masuk neraka dikarenakan menyiksa seekor kucing. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka. Dia Ibnu Umar berkata, beliau bersabda, dan Allah Maha mengetahui, engkau tidak memberinya makan, engkau juga tidak memberinya minum ketika engkau mengurungnya, dan engkau juga tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 2192. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa perempuan itu memasukkan seekor kucing ke dalam karung dan membiarkannya mati. Maka dia pun diazab di dalam neraka karena perbuatannya itu. Kucing itu tidak diberikannya makanan ataupun minuman, tidak pula dibiarkannya pergi sehingga dapat mencari makanan sendiri. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengetahui nasib perempuan ini? Ialah ketika beliau melakukan sholat khusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan penglihatan kepada beliau tentang surga dan neraka. Sahih Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW suatu kali bersabda, neraka mendekat kepadaku sampai aku berkata, wahai Tuhan, apakah aku akan bersama mereka? Tiba-tiba muncul seorang perempuan dicakar seekor kucing. Aku bertanya, ada apa dengan perempuan ini? Mereka para malaikat menjawab, perempuan itu mengurung kucing itu hingga mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan ataupun membiarkannya makan. Ular dan kalajengking. Selain kucing, hewan yang paling banyak diriwayatkan menyiksa manusia di neraka adalah ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking di neraka sangat berbeda dengan di dunia. Ukurannya sangatlah besar dan pengaruh gigitan atau sengatannya sangat lama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di neraka ada ular-ular yang menyerupai leher unta yang panjang. Jika ular itu mematuk, bekas patukannya masih akan ada hingga 40 tahun. Dan dalam neraka juga terdapat kalajengking-kalajengking seperti bihol, hasil persilangan kuda dengan keledai, beserta tali kekangnya. Jika kalajengking itu menyengat, bekas sengatannya akan tetap ada hingga 40 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Orang yang memiliki harta yang harus dizakatkan
namun tidak dikeluarkan, zakatnya terancam mendapat siksaan ular. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah berikan harta, tapi ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat harta itu akan berubah bentuk menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki 2 taring lalu melilit orang itu dan menggigitnya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya sambil berkata, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah beberapa binatang yang diriwayatkan akan menyiksa manusia ketika berada di neraka. Pada hari itu, kita sebagai umat muslim sebaiknya selalu menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Dosa-dosa yang dapat memasukkan kita ke dalam neraka telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi banyak manusia yang lalai dan tidak peduli, seakan perbuatan mereka tidak akan dipertanggungjawabkan. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Jika kita menanam sesuatu yang baik, maka hal baik pula yang akan kita dapatkan, dan begitu pula sebaliknya. Hikmah yang dapat kita ambil dari hadis-hadis tersebut adalah, yang pertama, janganlah kita menyiksa binatang, karena binatang yang kita siksa akan menuntut pertanggungjawaban. Para penyiksa binatang juga akan disiksa seperti mereka menyiksa binatang itu. Contohnya, jika kita menyambung ayam, maka kelak di neraka kita akan disambung seperti ayam. Yang kedua, menyedekahkan harta yang kita miliki, karena dalam harta yang kita miliki terdapat harta orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Yang ketiga, selalu takut akan akhirat, sehingga selalu berbuat kebaikan dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah menyadari bahwa ada alam akhirat dan menyadari bahwa dunia ini hanyalah sementara. Allahu a'lam bishawab.